Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sebab Dia ada di sini. Dia adalah Roh adanya. Dia hadir dalam Roh-Nya yang kudus untuk menjamah setiap kita yang membuka hati kepada Dia, dan Dia siap untuk memberkati kita sekalian. Kita mau masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Kita mau agungkan Tuhan dengan pujian Kemenangan Iman nomor 73. Kita nyanyi ayat 1, 2, 3, 4 dan ayat yang kelima. Sebagaimana adaku tak layak datang mendekat, semata karena darah-Mu telah menebusku. Sebagaimana daku, roh jiwaku penuh semangat terombang-ambing berkeluh hati, ampun keruh, ya anak domba Allah, datang kini padamu. Sebagaimana daku celaka, buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri, ayat yang terakhir. Ya anak domba lahu, ku harap pada janji-Mu, kan terima dan membasuhku. Ku datang Yesus padamu. Doa pembukaan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Hendrik Lery STH. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah yang mengasihi kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah menyertai, memimpin, menjaga, memelihara hidup kami. Terima kasih 1 minggu lamanya kami telah bekerja, menjalani semua aktivitas, kehidupan, pekerjaan, pelayanan, perjalanan. Banyak hal yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan, baik suka maupun duka. Tetapi hari ini kami boleh ada di hari perhentian-Mu. Kami sadar bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan,
penyertaan kuasa Tuhan yang telah menopang kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu, umat-Mu telah datang ke dalam rumah Tuhan. Kami datang untuk kami memuji Engkau, menaikkan segala ucapan syukur kami, membawa segala beban dan pergumulan hidup yang ada. Karena kami percaya hanya Tuhan satu-satunya jawaban kami, sumber segala pertolongan kami. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah raya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani, urapilah mereka dengan kuasa Tuhan. Membawa kami semua masuk ke dalam ibadah penyembahan, dan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kasih-Mu dan rahmat-Mu yang besar. Berkati semua umat-Mu yang sudah hadir, apapun keadaan situasi mereka, biarlah lewat ibadah ini ya Tuhan, kami semua akan diteguhkan, dikuatkan, akan dibawa untuk mengerti lebih lagi rencana dan kehendak Tuhan yang besar. Kuduskan kami semua dengan darah Yesus, hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Biarlah semua yang kami buat dalam ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah berkat yang daripada-Mu turun menaungi kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus berkuasa, kontrol kendalikan hati pikiran kami, dan biarlah ibadah ini jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami buka dan tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, semua katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang diangkat dari Kemenangan Iman, buku Kemenangan Iman yang besar, di nomor 317, halaman 276 sampai dengan 277. Kita akan baca secara bergantian sambil kita menyimak perkataan firman Tuhan, dan biarlah kita mau menikmatinya. Nomor 317, halaman 276 hingga 277. Perikop dari pembacaan firman Tuhan ini, persatuan Kristen. Kita akan baca secara bergantian, saya cetakan tipis dan jemaat Tuhan cetakan yang tebal atau yang genap. Dua bagian yang terakhir kita baca bersama-sama. Saya baca judulnya, Persatuan Kristen. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Saya ulangi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan,
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, Allah yang di atas semuanya, dan oleh semua, dan di dalam semua. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Alangkah indahnya apabila kita hidup dengan rukun. Dari sanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat-Nya ke setiap pribadi, ke setiap keluarga, dan sebagai jemaat. Kita akan menikmati itu ketika kita ada dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita agungkan Tuhan dari pujian kemenangan nomor 113. Pujian kemenangan nomor 113, kita mau memuji Tuhan, ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. 113. Hai pahlawan, lengkapi dirimu. Allah berikan kekuatan di dalam putranya. Turut pemimpinmu, kuat tenaga yang percaya kepadaku pasti menang jua. Tegaklah berdiri dengan kuat Allah, pakai senjata ilahi, bersiap majulah. Musuh akan peperangan habislah. Dengan kuat Kristus pasti engkau pun menanglah. Amin. Janganlah biarkan jiwamu mengeluh. Kuat Allah pergunakan agar semua teguh, maju dengan gagah, berperang dan berdoa. Kuasa lenyapkanlah, akhirnya menanglah. Oh, amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, haleluya. Waktu Yesus sama-sama dengan kita, pasti kita menang. Kuasa gelap itu akan dilenyapkan. Kuasa Tuhan yang akan nyata bagi kita semua sebagai anak-anaknya. Kita terus memuji Tuhan, biarlah Tuhan disenangkan dengan puji-pujian dari anak-anaknya. Kita nyanyi lagi dari nomor 14. Perintahkan agar maju
laskarmu rajaku, kelak di medan Yuda, kemahmu rumahku. Kasihmu menguatkan kami, siaplah dan lagu perjuangan diangkat dengankan. Perintahkan laskar maju sehingga usai perang, kuasa dosa hancur, damai-Mu yang menang. Semata dengan kasih, bukan dengan pedang, kuasa surga nyata serta senang. Oh haleluya. Perintahkan kami maju, tak takut laskarmu, berani dan gembira melihat wajahmu. Di dalam terang salibmu kami berjalan terus, sehabis perang mahkota diberikan penebus. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, nanti setelah usai perjuangan kita di bumi ini, orang-orang yang setia itu akan diberikan mahkota kehidupan yang kekal dari Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lagi dari 220. Pujian kemenangan nomor 220, kita nyanyi ayat 1, 2, 3, dan 4. Marilah kita simak semua kata-kata syair puji-pujian ini. Orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang telah mengalami kebaikan kuasa Tuhan, telah menuangkan ini dalam satu nyanyian untuk memuji-muji Allah, memuji Tuhan. Hari ini kita terus mau memuji Dia. 220, kita mau menyanyi memuji Tuhan. Jagalah hai orang saleh, janganlah kau berlambatan berkemas, dan jangan lalai Al-Masih segera akan datang. Tengoklah, Yesus datang, Raja yang besar mulia. Bangunlah dan sambut Dia. Tengoklah, Yesus datang. Dosamu telah ditebuskan, darahnya yang telah cucikan. Engkau kelak bersuka-suka, pandang Dia dalam suka. Tengoklah, Yesus datang, Raja yang besar mulia. Bangunlah dan sambut Dia. Tengoklah, Yesus datang. Amin. Marilah hai yang berdosa, sekarang pun baik terima Yesus. Engkau kelak berbahagia, bergemar bernanti Dia. Tengoklah, Yesus datang, Raja yang besar mulia. Bangunlah dan sambut Dia. Tengoklah, Yesus datang. Darahmu hai dombala, darahmu hai domba Allah, sucikan segala salah. Bajuku kelak putih juga berseri di terangnya surga. Dengar
kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat yang terakhir, datangnya seperti pencuri. Datangnya seperti pencuri, jagalah hai tiap diri, waktunya akan ditentukan, selalu perhatikan, tengoklah Yesus datang, Raja yang besar mulia, bangunlah dan sambut Dia. Tengoklah Yesus datang. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita akan masuk dalam syafaat kita di pagi hari ini. Dan doa syafaat ini nanti akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Hendrik Lerik sebagai gembala jemaat kita. 105 ayat 1 sampai dengan 3. Penebus yang terindah, ku mau tinggal rapat padamu, sucikan, peliharakan dengan darah Yesus yang kuasa, tiap jam dan detik sucikanlah hatiku, tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah, melintas dunia fana, pimpin aku pada jalanmu, ku percaya padamu, Tuhan tidak tinggalkan aku, tiap jam dan detik sucikanlah hatiku, tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah, sampai pada ajalku, sampai pada ajalku, ku mau tambah cinta padamu, hingga ku dapatlah rumah Bapa dalam surga terang, tiap jam dan detik sucikanlah hatiku, tarik aku padamu, hari makin dekatlah. Puji Tuhan. Jam dan detik sucikanlah hatiku, tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Ibu buka suara, berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu. Terima kasih karena kami manusia, orang yang berdosa, yang tidak layak, yang harus dihukum, menerima murka-Mu. Tetapi oleh kasih-Mu kami boleh diselamatkan lewat pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga lewat karya Kristus kami boleh ditebus, diampuni, kami dilayakan, diangkat menjadi anak Allah, menjadi milik kepunyaan-Mu, umat ketebusan-Mu. Kami bersyukur hari ini kami ada
Semua karena Kristus yang telah memanggil kami keluar dari dalam kegelapan. Kami yang tadinya adalah budak dosa, kami hidup di dalam kegelapan. Kami diikat, dirantai, dibelenggu. Kami hidup membelakangi Tuhan, hidup tanpa pengharapan. Namun oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami hari ini boleh ada di dalam rumah Tuhan. Semua karena karya salib Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus yang mau datang tinggalkan sorga yang mulia, masuk ke dalam dunia yang penuh dengan pergumulan. Engkau mencari kami orang yang telah hilang, orang yang telah jatuh, orang yang telah terbuang. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, sembah kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena hanya anugerah Tuhan sajalah kami ada sebagaimana hari ini. Teristimewa ya Tuhan, kalau kami boleh melewati hari demi hari. 6 hari lamanya Tuhan sudah menyertai, menjaga dan menolong kami semua, baik di dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang kurang baik. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan semua yang terjadi ada di dalam rancangan Tuhan. Manusia bisa merekakan yang jahat, tapi Allah sanggup memakai semua itu untuk kebaikan-kebaikan kami, kebaikan anak-anak-Mu, kebaikan setiap orang yang sungguh bersandar kepada Tuhan. Terima kasih, tambahkan iman kami semua ya Bapa. Biarlah kami terus di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang terus berubah, dunia yang selalu tidak menentu. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, dengan memakai semua perlengkapan senjata rohani. Kami berjaga-jaga di dalam iman, di dalam doa kami, taat dan setia, tekun mengiring Tuhan, tekun di dalam persekutuan, tekun di dalam memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Semua yang kami miliki adalah milik Tuhan, adalah titipan Tuhan. Engkau percayakan kepada kami, karena Tuhan mau kami menjadi alat indah di dalam tangan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami berjalan sendiri, seringkali kami tidak taat kepada Tuhan. Kami tidak memberikan diri kami tidak hidup memuliakan Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Biarlah hidup yang sisa ini kami boleh kembali kepada Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena semua yang baik Tuhan Engkau tambahkan, Engkau anugerahkan, Engkau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Bahkan pada waktu tidur Engkau memberikan anugerah-Mu, rahmat-Mu dan kebaikan-Mu. Buka mata rohani kami semua ya Tuhan, supaya kami melihat tuntunan-Mu, pimpinan Tuhan yang ada senantiasa bagi kami. Seringkali di tengah semua masalah-masalah hidup, tantangan kesulitan yang ada, seringkali kami tidak melihat pimpinan Tuhan yang ada bagi kami. Ampuni kami semua ya Tuhan. Buka mata rohani kami. Biarlah dalam dunia yang penuh dengan perjuangan, tantangan, kami berjalan dengan iman. Kami berpegang kepada firman Tuhan, bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Karena tanpa itu semua kami akan tersesat. Kami akan menyimpang jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami semua ya Bapa. Tolong jemaat-Mu di tempat ini. Semua kami sadar kami lemah. Kami manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami serahkan seluruh keberadaan kami. Ini hidup kami ya Tuhan. Pimpinlah sesuai dengan rencana-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kaki yang kuat untuk berjalan di dalam rencana-Mu. Tolong kami untuk terus
melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami juga boleh senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan, baik secara pribadi, lewat persekutuan pribadi kami, lewat doa-doa kami, lewat penyembahan kami, dalam pembacaan perenungan kitab suci. Kami membangun relasi kami dengan Tuhan, sehingga iman kami semakin teguh. Kami dibentuk oleh Tuhan sendiri dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman Tuhan. Semakin hari kami terus dibentuk, kami diperbaiki, kami diperbaharui, kami dipulihkan, kami terus berubah seperti yang Tuhan mau. Lembutkan semua hati yang keras ya Bapa. Ubahlah sehingga kami boleh memiliki hati yang lembut, hati yang peka terhadap rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang ada di dalam dunia ini, pribadi yang sungguh menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati hamba Tuhan yang melayani semua majelis yang Tuhan pilih, tetapkan juga melayani bersama. Tuhan berkati, biarlah kami tetap kuat, kami terus maju, kami melakukan apa yang Tuhan mau, dan kami menjalankan tugas pelayanan yang mulia yang Tuhan Engkau percayakan kepada kami. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melayani Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang besar, pemilik kehidupan, pemilik langit dan bumi ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Biarlah kami terus melakukan semua ini dengan hati yang tertuju kepadamu, sehingga kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan di sisa hidup yang ada. Berkati ya Tuhan pribadi, keluarga, dan semua anak-anak-Mu, jemaat Tuhan. Semua kami yang setia Tuhan, terus tambahkan kesetiaan. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, supaya hidup yang adalah kesempatan ini kami tidak abaikan, kami pakai dengan baik-baik. Karena hidup ini hanya satu kali, tidak mungkin bisa terulang lagi. Semua yang sudah lewat hanya tinggal kenangan. Kami terus melangkah ke depan. Hidup yang sisa ini ya Tuhan, kami rindu kami seperti orang-orang yang bijaksana, gadis-gadis bijak yang menanti-nanti mempelai wanita kembali, mempelai pria. Biarlah kami juga tetap setia, berjaga-jaga di dalam iman, pengharapan, kasih kami kepada Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kuatkan dan teguhkan iman mereka semua, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Kiranya Tuhan Engkau berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan kami memuliakan Tuhan. Peka dengar suara Tuhan, panggilan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami hidup berbeda, tidak seperti orang-orang dunia, tidak seperti mereka yang belum ada di dalam Tuhan, tetapi kami boleh tampil beda, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan, menjadi alat yang indah di dalam tangan-Mu. Terima kasih, dunia terus bergelora, arus dunia begitu kuat untuk menarik kami, menyeret kami kepada jurang kebinasaan. Tetapi biarlah Tuhan, tangan-Mu senantiasa memegang tangan kami, sehingga kami boleh terus maju. Kami aman, kami kuat, kami berdiri dengan teguh di atas batu karang rohani, dan kami kelak akan berbahagia menerima anugerah hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihi kami. Berkati ya Tuhan semua anggota jemaat-Mu, kuatkan dan teguhkan iman mereka semua. Berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan biarlah tangan kuasa-Mu, darah Yesus, bilur-bilur-Mu menjamah bagian tubuh yang sakit. Dan Tuhan Engkau sembuhkanlah mereka, supaya mereka terus maju
dan memuliakan Tuhan. Berkati ya Tuhan kalau ada yang bergumul untuk pekerjaannya, bergumul untuk keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, ekonominya. Dalam nama Yesus, Tuhan Engkau tolong dia. Tuhan Engkau dengar doanya. Engkau buka jalan. Engkau pimpin dan memberkatinya. Sehingga dia boleh terus berjalan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua anak-anak kecil yang ada dalam kandungan, yang sedang bayi, balita. Tuhan berkati pertumbuhan mereka, berikan kesehatan, kekuatan, lengkapi dengan talenta, karunia, pikiran yang baik, kecerdasan, hati yang takut akan Tuhan, supaya kelak mereka menjadi tiang-tiang yang akan Tuhan pakai di dalam dunia ini. Berkati semua orang tua supaya mengasihi anak-anak, memperhatikan mereka, baik memperhatikan kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan rohani, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh takut akan Tuhan, mengenal juru selamatnya, dan kelak memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk para pemuda-pemudi, pelajar yang sedang berpendidikan, sedang kuliah. Tuhan berkati, berikan hikmat, bijaksana, kepintaran. Biarlah mereka boleh dimampukan menjawab, mengikuti semua pendidikan yang ada dengan baik. Biarlah mereka juga Roh Kudus pimpin, supaya jadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, fokus kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga mereka akan berhasil tepat pada waktunya. Kelak mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua orang-orang tua yang sudah lanjut usia di masa tua mereka. Teguhkan iman pengharapan. Yesus menjadi sobat yang sejati. Biarlah di masa tua mereka terus berbuah-buah dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan untuk program yang ada, baik program pembangunan Rumah Pastori 2. Tuhan buka jalan, biarlah semua dapat terwujud untuk memuliakan Tuhan. Berdoa persiapan panitia Natal, Tuhan memberkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga untuk minggu depan, hari Sabtu ada pernikahan massal di dalam jemaat kami. Tuhan menyertai, memimpin sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, bukan hanya sebagai program semata, tetapi biar ada keluarga-keluarga yang diteguhkan menjadi suami, menjadi istri, menjadi rumah tangga yang seperti yang Tuhan mau. Tuhan Engkau beracara di antara 6 pasangan yang ada, supaya mereka sungguh masuk di dalam momen yang penting ini dan menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan untuk pergumulan di atas tanah Papua. Tuhan Engkau memberkati, pulihkanlah tanah Papua, berkati seluruh lapisan masyarakat yang ada, berkati seluruh pemerintahan yang ada, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Berkati Bapak Gubernur, berkati Bupati dan juga Wali Kota. Berkati semua anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, supaya mereka sungguh menjadi alat indah di dalam tangan Tuhan. Berdoa situasi politik yang terus berubah, Tuhan Engkau campur tangan. Biarlah di atas tanah Papua ada orang-orang penting, orang-orang hebat yang akan Tuhan pakai untuk menaungi, menjaga dan membawa Papua ini menjadi kesaksian yang hidup, yang luar biasa bagi seluruh bangsa. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan semua gereja-gereja Tuhan yang ada di atas tanah Papua. Tuhan berkati supaya menjadi alat memberitakan Injil Tuhan, memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Menyongsong hari Maranatha, Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Berdoa ya Tuhan, semua pelayanan misi di seluruh dunia, baik di kota-kota besar sampai ke kampung-kampung, baik di hutan-hutan rimba, di pegunungan, di pesisir, di pelosok-pelosok, tempat yang jauh, yang sulit. Kiranya Tuhan menyertai para utusan-utusan misi
Allah, Engkau sertai dengan tanda-tanda heran pemberitaan mereka. Biarlah setiap telinga yang mendengar, Roh Kudus bekerja, mereka boleh percaya, dan kelak mereka diselamatkan. Berkati ya Tuhan seluruh pelayanan Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Biarlah kami boleh terus membawa kabar baik itu, sehingga menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Barulah tiba kesudahannya, Yesus akan datang, sangkakala akan berbunyi, dan semua orang akan memandang Yesus Kristus, Juru Selamat, Hakim di atas segala hakim, yang akan menghakimi dunia di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Dan semua lutut akan bertekuk, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Terpuji namamu ya Bapa. Berkati sekali lagi kelanjutan ibadah kami. Tuhan pimpin terus sampai kepada akhirnya. Berkati semua anak-anak-Mu yang datang hari ini. Terangi pikiran hati hidup mereka. Biarlah Tuhan taburan hari ini sungguh mendapat bagian tempat yang terbaik di dalam hidup mereka. Dan firman berkuasa untuk mengarahkan, membawa mereka hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih semua yang telah membawa perpuluhan mereka, ucapan syukur mereka, mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada pada mereka. Kiranya Allah sumber segala berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Berkat Tuhan tercurah, lumbung-lumbung mereka melimpah-limpah, dan mereka terus hidup memuliakan Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Sempurnakanlah doa Bapa kami. Doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih. Mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada hari ini, Wakil Gembala Sidang, Evangelis Juni Amandohona STH. Biarlah kita semua mau menyambut Tuhan, kita mau buka hati kita untuk Yesus masuk dalam hati kita, bertakhta di hidup kita. Kita agungkan Tuhan dari pujian Kemenangan nomor 25, pujian Kemenangan nomor 25 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri untuk penyambutan firman Tuhan. Kitab suci amat indah, ialah ilham Allah, memberi jalan terang nyata, memimpin ke surga. Kitab suci memberi suka, jikalau hati berat, nyanyakan takut tiba, jadi sumber berkat. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri, ayat yang ketiga. Pelita ini montar kita dalam hidup fana, sampai kita pandang cahaya dari hari bakal.
Ya Tuhan, ya Allah kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami yang tertutup, buka telinga kami yang tertutup, terangi mata rohani kami ya Tuhan, dengan terang yang daripada Tuhan, dan biarlah apa yang Tuhan Engkau sampaikan bagi kami boleh mengerti, boleh memahami, dan boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan, kebenaran ini akan dicuri dan diambil oleh setan, dan diambil oleh kekhawatiran dunia. Kami mau firman ini akan bertumbuh. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk berbicara dan menyampaikan apa yang Tuhan Engkau mau. Apa yang Kamu telah siapkan melalui pimpinan-Mu ya Tuhan. Berkati, biarlah kami boleh mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran. Pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kalau sudah ketemu kita akan membaca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga saya baca perikopnya dan kita akan baca sama-sama. Orang Israel ditindas di Mesir. 1, 2, 3. Inilah nama-nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, Benyamin, dan serta Naftalin, Gad, dan Asher, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan di mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Rames. Tetapi makin ditindas semakin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksa orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu
bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena nabi dan bida itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkan hidup. Sekali lagi tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan, yaitu kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasal 12, khotbah saya 2 minggu 3 minggu yang lalu, di sana Tuhan telah berfirman kepada Abraham. Dia berkata bahwa Abraham, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Dan pasal selanjutnya itu dikatakan bahwa jumlah mereka sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Bapak Ibu Saudara, ini jumlah yang tak terhitung. Sampai hari ini tidak ada ahli, profesor yang dapat menghitung berapa jumlah pasir di tepi laut. Dan tidak ada satu profesor ahli yang hari ini bisa menghitung berapa jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Tidak ada. Dan belum ada penemuan hari ini. Sampai saat ini saya belum pernah baca. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum mereka menjadi satu bangsa yang besar, satu bangsa yang nanti akan ditakuti oleh banyak orang, maka di dalam Kejadian 15 ayat 13 dikatakan di sana bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Nah, waktu itu Tuhan tidak mengatakan kepada Abraham bahwa Mesir yang akan memperbudak mereka, belum. Tetapi nanti semakin maju kita baca pasal itu, 13, 15, 15, 16 sampai kepada Keluaran, kita akan mengenal dan tahu bahwa Mesir yang akan nanti memperbudak orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ini pemberitahuan Tuhan kepada Abraham tentang apa yang terjadi kelak kepada keturunan Abraham sebelum mereka menjadi bangsa yang besar. Kenapa ini diberitahukan kepada Abraham? Supaya Abraham tahu dan tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ya, Tuhan yang Maha Tahu. Itu sebabnya Tuhan tahu apa yang terjadi hari depan. Di agama lain tanya kepada mereka, Tuhanmu tahu tidak akan hari depan? Baca kitab suci mereka, tidak ada yang memberikan satu penggambaran kelak apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Tidak ada. Satu-satunya yang ada adalah hanya di dalam kitab suci orang Kristen. Akan apa yang terjadi ke depan tercatat semua, baik dalam kitab para nabi dan secara khusus dituliskan dalam kitab Wahyu. Bagaimana dunia ini akan hancur lenyap dengan segala kemegahannya dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau mau engkau tahu hari depanmu, jangan datang kepada orang pintar. Ya, jangan datang kepada Tuhan saja. Tuhan, apa yang terjadi ke depan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang kedua dikatakan di sana bahwa Alkitab memberikan kepada kita informasi jumlah orang Israel keturunan Yakub yang datang ke Mesir. Jumlah mereka tidak banyak Bapak Ibu Saudara, hanya 70 jiwa saja. Itu belum termasuk keturunan Yusuf, karena Alkitab katakan bahwa Yusuf sudah duluan ada di Mesir. Tetapi dari jumlah yang kecil ini nanti Bapak Ibu Saudara, itu menjadi bangsa yang sangat besar. Dan di ayat yang kita baca tadi itu bertambah banyak dan tak terhitung jumlahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan benar saja nanti lihat di ayat 7 dikatakan bahwa orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dengan dahsyat, bertambah berlipat ganda sehingga penuh dengan mereka.
Artinya bahwa secara jumlah mereka sudah menyamai, akan bisa melebihi jumlah daripada orang Mesir. Sehingga melihat hal itu, Bapak Ibu Saudara, timbul satu kegelisahan di dalam hati seorang Raja Firaun. Ini Firaun ini bukan Firaun yang di zamannya Yusuf. Karena di ayat 4 dikatakan bahwa kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya, kemudian juga matilah Firaun. Berarti Firaun ini adalah Firaun yang lain, keturunan dari Firaun yang pada zamannya Yusuf. Semua sudah mati, Ruben sudah mati, Yusuf sudah mati, Naftali sudah mati. Kemudian siapa lagi? Semua itu sudah mati. Yang ada sekarang adalah keturunan generasi yang baru. Nah, ketika mereka mengalami pertumbuhan dari 70 jiwa, mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa, maka dikatakan di ayat 8 bahwa bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat 9 dikatakan begini, bahwa berkatalah raja itu kepadanya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Lebih besar jumlahnya daripada kita. Dari 70 jiwa, Bapak Ibu. Sudah melebihi jumlah penduduk orang Mesir. Ini adalah penggenapan janji Tuhan. Tuhan berkata bahwa keturunanmu seperti pasir di laut. Dan keturunanmu seperti bintang di langit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati Firaun ini terganggu. Hati Firaun ini gelisah akan pertumbuhan jiwa yang dialami oleh orang Israel. Ia ketakutan. Di sini tadi dikatakan bahwa jangan-jangan mereka akan bersekutu dengan musuh-musuh kita. Lalu mereka memberontak dan mereka keluar dari Mesir dan mengalahkan kita dan merebut kota-kota kita, dan binasalah, selesai semua, kita tidak punya kekuasaan. Sehingga di ayatnya yang ke-10 dia buat strategi. Dia bilang kita harus bertindak bijaksana. Tapi ini bijaksana yang bodoh sebenarnya, saya bilang. Ini bijaksana yang melawan kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan di sana? Mari kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita. Lalu dia tempatkan itu pengawas-pengawas Rodi. Di ayat berikutnya dikatakan bahwa mereka dikerjakan paksa, mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini ada satu usaha dari Firaun untuk tidak melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sedangkan dari pihak Tuhan, Tuhan hendak dan menghendaki supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan kembali ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Jadi di sini Firaun berusaha untuk melawan dan berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 15 pasal ayat 22, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan itu, bukan hanya dipaksa bekerja, tapi dia perintahkan kepada bidan-bidan. Bidan-bidan, kau kalau lihat orang Ibrani melahirkan, perhatikan baik-baik. Kalau laki-laki, maka langsung tengking, supaya tidak punya nyawa. Tapi kalau engkau lihat perempuan, maka biarkan dia hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan di sini. Bidan-bidan yang Firaun taruh, tempatkan bagi mereka adalah justru bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Ini perhatikan nih. Ini bukti pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Ya. Bidan-bidan yang ada di situ bukan bidan-bidan sembarangan, tapi bidan-bidan yang mempunyai hati yang takut akan Tuhan.
Sehingga di ayat terakhir dikatakan bahwa bangsa itu terus bertumbuh, terus berkembang. Dan di ayatnya ke-22 dikatakan bahwa Firaun marah besar. Dan akhirnya bilang, lempar semua bayi laki-laki ke sungai. Tetapi satu yang lolos pada hari itu siapa? Musa. Ini bukti pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Di tengah-tengah kondisi situasi yang begitu mencekam dan mengancam nyawa mereka. Tapi Tuhan memelihara. Tuhan memberikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Pelajaran penting bagi kita hari ini, waktu saya baca ini, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini gereja Tuhan membutuhkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, karena di dalam gereja, organisasi gereja juga banyak oknum-oknum yang labelnya hamba Tuhan, tapi hatinya tidak takut akan Tuhan. Rumah tangga Kristen hari ini butuh rumah tangga orang-orang yang takut akan Tuhan. Butuh bapak-bapak yang takut akan Tuhan. Butuh mama-mama yang takut akan Tuhan. Supaya generasi yang dihasilkan adalah generasi yang memuliakan nama Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya sangat sedih melihat lingkungan kita hari ini. Begitu kacau dan begitu hancur-hancur anak generasi muda hari ini. Ganja, isap rokok, mabuk dan lain sebagainya sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Diawali dari keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Diawali dari bapak-bapak yang tidak takut akan Tuhan. Diawali dari mama-mama yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak yang dihasilkan juga menjadi anak-anak yang liar dan tidak memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus sadar. Kita harus menyadari bahwa kita dimanapun kita berada, baik di pemerintahan, kita sebagai anggota DPR, kita sebagai pejabat, kita sebagai pemimpin di tempat usaha kita, kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa kehadiran kita bukan saja untuk mencari makan di sana. Kita yang jualan bukan hanya cari makan di sana, tapi kita dagang jualan dengan benar. Kita menjadi orang yang membawa terang di tengah-tengah dunia yang sudah hancur ini. Melawan sistem dunia yang telah dibangun bertahun-tahun sampai hari ini. Harus ada pemimpin yang berani melawan sistem dan kebiasaan yang sedang terjadi hari ini. Di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pemerintahan, di dalam segala sisi. Engkau ada di sana, engkau harus menjadi terang. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan takut kehilangan jabatan. Banyak orang hari ini tidak melawan karena apa? Takut kehilangan jabatan. Tetapi perhatikan ayat 20 itu Bapak Ibu Saudara. Ketika bidan-bidan itu takut akan Allah, tidak mengikuti rencana jahat Firaun, apa yang Tuhan buat kepada mereka? Allah berbuat baik kepada mereka. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Bapak Ibu Saudara, tidak usah takut. Saya kutip pernyataan Ahok itu, dia bilang bahwa jabatan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan mau beri, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Tapi kalau Tuhan tahan, tidak ada satupun yang memaksa untuk diberikan. Tidak ada. Karena semua ada di dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka diperbudak? Mengapa mereka dianiaya? Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, 400 tahun diperbudak. Berapa generasi coba? Bisa 3 generasi atau 4 generasi.
berlalu baru selesai perbudakan itu. Dan selama 400 tahun itu mereka berdoa, berteriak kepada Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab. Sepertinya Tuhan tidak dengar. Padahal Tuhan dengar. Kenapa mereka bisa dianiaya? Bahkan nanti lihat, ketika mereka melewati padang gurun itu, sebenarnya kalau dari Mesir ke Kanaan itu Bapak Ibu Saudara, bisa ditempuh dalam jarak waktu 3 hari saja. 3 hari. Waktu Yakub meninggal itu seluruh keturunannya datang kembali ke Mesir untuk menguburkan Yakub di Kanaan. Itu 3 hari saja. Tapi kok bisa putar 40 tahun itu yang saya heran. Putar-putar di padang gurun sana. Lewat sungai Yordan, lewat padang pasir, lewat gunung Sinai, gunung Hor. Putar-putar sepertinya tidak sampai-sampai begitu. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita memperhatikan Alkitab, khususnya dalam kitab Raja-Raja, satu bangsa yang dijadikan budak oleh bangsa yang lain, itu biasanya karena apa? Kalah perang. Betul? Kalah perang. Dan bangsa yang kalah perang akan dijadikan budak. Semua dari pemimpin tertinggi, dari rajanya, sampai kepada rakyatnya, akan ditawan, diperbudak, sampai kepada ternak mereka semua dirampas dan dibawa ke bangsa yang mengalahkan mereka. Tetapi waktu saya membaca ini, saya melihat bahwa orang Israel diperbudak di Mesir bukan karena kalah perang. Ya. Bukan kalah perang. Tetapi adalah kelalaian mereka menjalankan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka. Lalai menjalankan dan memelihara apa yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Apa kelalaian mereka Bapak Ibu Saudara? Yaitu melupakan tanah atau meninggalkan tanah Kanaan yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham untuk menjadi milik mereka. Perhatikan waktu mereka ada di Mesir Bapak Ibu, itu mereka diperhatikan luar biasa. Bahkan mereka dikasih tanah di sana, yaitu Goshen. Dikasih tanah Goshen supaya mereka berternak, membangun rumah di sana. Dan pasal 47 ayat 27 dikatakan bahwa maka diamlah Israel di Mesir di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ, dan mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya bahwa mereka pindah tempat imigrasi kalau sekarang dari Kanaan ke Mesir. Padahal tanah yang Tuhan beri kepada mereka bukan Mesir. Tempat mereka membangun rumah bukan di Mesir. Mereka beranak cucu bukan di Mesir, di Kanaan. Lalu ketika mereka datang di Mesir, ya sudah. Nah, saya bilang bahwa apa yang mereka alami ini adalah konsekuensi dari kelalaian mereka di hadapan Tuhan. Waktu mereka ada di Mesir, mereka diperhatikan. Diberikan tanah, diberikan makan. Tapi ketika Yusuf mati dan Firaun mati, yang zaman Yusuf ada, maka selesai masa kesenangan mereka. Artinya mereka sudah lupa tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Itu sebabnya Tuhan membangkitkan Firaun untuk menindas dan juga untuk memperbudak mereka. Kenapa sih Tuhan bangkitkan itu? Supaya mereka sadar bahwa Mesir bukan tempat tinggal mereka. Supaya mereka tahu bahwa Mesir bukan tanah di mana mereka beranak cucu dan membangun rumah di sana, berternak. Supaya mereka tahu bahwa mereka harus keluar. Dan supaya mereka tahu bahwa mereka telah keluar dari rencana Allah semula dari
Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penindasan yang mereka alami di sini, saya bilang sekali lagi bahwa ini adalah konsekuensi yang mereka terima dari Tuhan karena kelalaian mereka atas janji yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Mereka tidak pelihara itu bagi mereka. Tetapi meskipun demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap mengawasi. Firaun tidak bisa bertindak lebih daripada apa yang Tuhan izinkan. Dan Firaun tidak bisa berbuat lebih daripada apa yang Tuhan kehendaki. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sadar atau tidak sadar, kita sering diperbudak oleh keinginan kita. Kita sering diperbudak oleh rencana-rencana kita sendiri, oleh angan-angan kita sendiri, oleh kebiasaan-kebiasaan kita sendiri. Sudah diperbudak sama dengan orang Israel. Mereka berteriak kepada Tuhan, kami mau keluar Tuhan, kami mau kembali ke tanah Kanaan, tapi tidak bisa. Tunggu 400 tahun dulu. Sama seperti sekarang. Sudah ada penyakit bilang, saya mau sehat Tuhan. Tuhan bilang ada waktunya nanti. Tunggu dan nikmati saja itu dulu. Kenapa? Karena tidak memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah meninggalkan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kita. Maka anak muda, saya tekankan kepada anak-anak muda, jaga hidup baik-baik. Selagi Tuhan beri kesehatan, stop dengan barang-barang yang tidak membawa engkau kepada kehidupan yang baik. Nikmati hidup yang Tuhan beri. Kembali kepada jalan Tuhan. Tema saya bilang, kembali kepada Tuhan. Mari kita yang sudah salah jalan hari ini, yang sudah keluar dalam rencana Tuhan, kita kembali. Ini waktunya bagi kita hari ini. Selagi masih ada waktu. Kembali kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah masuk ke situ, dan konsekuensinya kita setelah terima, maka kita mau bertobat pun, Tuhan ampuni. Tapi konsekuensinya itu kita akan terima Bapak Ibu. Kita akan terima. Sampai kapan? Tidak tahu. Sampai Tuhan menghendaki itu akan stop dan stop. Waktu seminar kemarin itu Pak Kepala Dinas Dr. Kayame bilang bahwa saya sedih dengan orang-orang kita hari ini. Kenapa banyak orang jumlah di Papua kena HIV begitu banyak? Dia bilang karena kita orang Papua itu mempersilakan buka pintu masuk. Ayo HIV. Kita seperti panggil-panggil dia begitu. Masuk dalam tubuh saya, ayo. Masuk dalam tubuh saya. Tapi ketika sudah masuk dia di dalam tubuhnya, lalu dia paksa usir. Ayo keluar, 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 keluar. Lalu dia bilang, kalau HIV itu bisa bicara, dia bilang, enak saja kok panggil-panggil saya masuk baru usir keluar. Saya tidak mau keluar, kecuali Tuhan usir saya baru saya keluar. Nah ini yang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya katakan bahwa Mesir itu adalah perilaku kebiasaan kita yang sering keluar daripada rencana Tuhan. Yang membuat hidup kita tidak akan bahagia. Yang diperbudak hidup kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Memperbudak hidup kita. Cuman sayang kita tidak menyadarinya. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau ada di Mesir, engkau tidak mungkin akan mengalami kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah kembali di Kanaan, meskipun dengan segala usaha kerja keras, dan pada akhirnya mereka kembali ke Kanaan, barulah mereka menikmati yang namanya kemerdekaan yang sejati yang daripada Tuhan. Baru mereka menikmati damai sejahtera sukacita yang sejati daripada Tuhan. Menikmati susu dan madu di sana. Menikmati segala hal yang Tuhan berikan kepada mereka. Kenapa? Karena itu tanah yang Tuhan beri kepada mereka. Ketika kita ada di luar Tuhan, kita tidak mungkin mengalami yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Tetapi ketika
kita ada di dalam rencana Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya sukacita yang sejati. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga, terpuji kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, seringkali kami mengikuti keinginan kami dalam menjalani hidup di dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering keluar daripada rencana Tuhan. Engkau telah membawa kami ke Kanaan, tetapi kami kembali lagi ke Mesir. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami. Dan dengan sepenuh hati kami beralih kepada pimpinan dan kehendak Tuhan. Karena hanya dekat kepada Tuhan hati kami tenang. Dan hanya daripada mula datangnya keselamatan. Pimpin kami ya Tuhan, meteraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Puji Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, begitu hebat firman Tuhan buat kita hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memberi persembahan syukur kita. Marilah kita menyanyi bersama dari pujian kemenangan nomor 140 ayat 1, 2, 3, dan 4 untuk memberikan persembahan kita. Ku dengar seru gemar, Yesus beri tebusan, hidup sungguh dan benar. Yesus beri tebusan, pergi ke segenap negeri, Tuhanku telah berpesan. Takut baik cepat ku beri, Yesus beri tebusan. Laut baik diarungi, Yesus beri tebusan. Gunung bukit naiki, Yesus beri tebusan. Pergi ke segenap negeri, Tuhanku telah berpesan. Kabar baik cepat ku beri, Yesus beri tebusan. Soraklah haleluya, Yesus beri tebusan. Ajak sobat terimalah, Yesus beri tebusan. Pergi ke segenap negeri, Tuhanku telah berpesan. Kabar baik cepat ku beri, Yesus beri tebusan. Yang sesat hai pulangkan, Yesus beri tebusan. Tolong dan selamatkan, Yesus beri tebusan. Pergi ke segenap negeri, Tuhanku telah berpesan. Kabar baik cepat ku beri, Yesus beri tebusan. Pergi ke segenap negeri, pergi ke segenap negeri, Tuhanku telah berpesan. Kabar baik cepat ku beri, Yesus beri tebusan. Pergi ke segenap negeri, Tuhanku telah berpesan. Kabar baik cepat
Ku beri, Yesus beri tebusan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk 1 minggu lamanya tangan Tuhan yang penuh kuasa menyertai, menolong, memimpin kami hingga kami ada dalam rumah Tuhan. Di dalam kelemahan, keterbatasan kami melihat kasih dan anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih karena Tuhan mengumpulkan kami pagi hari ini dalam rumah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, bahkan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat kerajaan-Mu buat kami di pagi hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, di siang hari ini kami telah memberi persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, bahkan yang belum sempat memberi di pagi hari ini. Engkau memberkati Bapa, supaya di minggu-minggu yang akan datang kami mau memberi menyokong pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini Bapa. Berkati setiap kantong-kantong kotak-kotak kolekte yang kami beri, Tuhan Engkau memberkatinya. Kami percaya waktu Tuhan memberkati, berkat Tuhan yang akan mencukupi dalam kami mengelola untuk jemaat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang diberi kepercayaan untuk mengelola persembahan ini. Taruh hikmat di kepalanya, taruh takut akan Tuhan dalam melayani dan mengelola persembahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan dari jemaat-Mu sebagai pegawai negeri, wira swasta, mama-mama yang berjualan di pasar, tukang ojek atau apapun itu pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang telah mengambil pelayanan kolekte di pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sisa rangkaian ibadah kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati kami semua yang hadir pagi hari ini, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya, ibu-ibu yang telah melayani kolektif hari ini. Biarlah Tuhan pakai untuk menjadi berkat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Doa berkat, doa penutup akan disampaikan oleh Wakil Gembala, Evangelis Juni Amandohona STH. Kita mau memuji Tuhan dari pujian Kemenangan Man nomor 280, Bintang Pengharapan. Bintang pengharapanku, Tuhan akan datanglah. Perjanjiannya indah, nubuatan yang teguh. Nyanyikanlah kabar ini, Kristus akan datanglah. Ya datang kelak seperti Ia pergi. Ya datang kelak dan beri hari mulia. Kristus akan datanglah. Nyanyi berulang-ulang, nyanyi di sisi kubur hingga gelap maut hilanglah. Nyanyi bagi orang sakit, Kristus akan datanglah.
Kristus akan datanglah, wartakan pada dunia, janji itu sadarkan semua orang yang terima, hingga sekalian kan bersorak, Kristus akan datang, ya datang kelak, seperti ia pergi, ya datang kelak, dan beri hari mulia, ya datang kelak, ya datang kelak, seperti ia pergi, ya datang kelak, dan beri hari mulia. Amin. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami satu kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu pada kebaktian minggu pagi pada hari ini. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan dan kami telah membawa setiap doa-doa kami kepadamu dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan terlalu baik dalam setiap kehidupan kami. Dan kini saatnya Tuhan kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau menyertai kami. 1 minggu ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan hari esok kami tidak tahu apa yang terjadi. 1 detik, 1 jam ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Untuk itu Tuhan, kami bersandar kepada Tuhan yang mengenal hari esok. Dan supaya kami tetap berjalan di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Sertai kami Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami semua. Dalam setiap pekerjaan dan apapun yang kami perbuat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan yang daripada Tuhan, yang memberikan segala apa yang Tuhan Dia janjikan kepada kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, Tuhan memberkati.